Selamat pagi saudara, senang sekali saya Tiara Maradini dapat kembali menyapa Anda di obrolan pagi RBTV. Dan seperti biasa saya menemani Anda dengan selama 60 menit ke depan dengan berbagai macam informasi, berita dan juga pastinya obrolan yang sangat menarik sekali. Masih di obrolan pagi RBTV dan tadi seperti yang sudah saya katakan ini akan menjadi obrolan yang sangat menarik sekali gitu ya. Karena tema kita akan membahas mengenai tentang membangun jiwa merdeka di era kemerdekaan untuk 100% Indonesia. Nah kita tinggal menghitung hari nih saudara-saudara teman-teman semua gitu ya, tinggal 17 hari lagi. Kita akan bersama-sama gitu ya menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan pasti saya tidak sendiri gitu ya. Namanya obrolan pagi, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Di sini sudah hadir bersama kita bersama gitu ya Profesor Insinyur Bambang Suwiknyo PhD selaku pengurus daerah Kagama DIY. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat ya pada hari ini ya Pak ya. Semangat. Kami tadi juga baru isi mahasiswa. Oh, baik. Dan sekarang saatnya pemirsa di rumah nih yang bakal diisi ilmunya nih. Baik. Selamat pagi semua untuk pemirsa yang di rumah. Baik, terima kasih Pak Bambang dan juga Pak Bambang ditemani oleh Dr. Andes Suharjoso SKMSN. Selamat pagi Bapak Suharjoso. Pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat juga Pak hari ini Pak. Ya. Semangat pagi ya Pak ya kita ya. Baik, untuk tema kita hari ini tentang membangun jiwa merdeka di era kemerdekaan untuk 100% Indonesia. Nah saya penasaran nih Pak, 100% Indonesia itu yang kayak apa sih Pak Bambang atau Pak Suharjoso terlebih dahulu? Pak Bambang mungkin ya boleh. Oh boleh, baik. Jadi kalau kita mencermati dan juga mendalami terhadap jiwa kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini kan harusnya bisa menjadi modal untuk setiap elemen bangsa dan setiap anak bangsa ini untuk membangun Indonesia ke depan sesuai dengan cita-citanya. Ada mandat undang-undang, ada mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum dan lain-lain, itu kan adalah cita-cita yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, orang kalau tidak memiliki jiwa kemerdekaan, maka akan tersandera untuk melaju menuju cita-citanya. Bagaimana seseorang atau kalau dalam suatu bangsa berarti bagaimana suatu bangsa bisa meraih sesuatu yang dia inginkan kalau dia masih tersandera pada satu hal yang lain, kepentingan yang lain. Oleh karena itu, itulah yang kemudian kemerdekaan itu harus kita terjemahkan di dalam 100% Indonesia. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang manusia itu kan tidak bisa melepaskan dari aspek-aspek masa lalunya, Mbak. Ya. Ketika pernah dalam masa penjajahan, ketika pernah dalam penindasan, ketika pernah dan seterusnya, itu kan kemudian bisa membentuk terhadap karakter, terhadap kejiwaan. Maka kita perlu membentuk jiwa merdeka untuk supaya 100% Indonesia secara merdeka menentukan arah nasib bangsanya sendiri menuju cita-citanya tanpa disandera oleh kepentingan-kepentingan oleh yang tidak menuju atau sejalan dengan kepentingan Indonesia atau disandera oleh hal-hal masa lalu yang itu kemudian membuat kita tidak bisa menjadi 100% Indonesia. Satu-satunya kepentingan yang boleh menyandera seorang anak bangsa untuk menuju cita-citanya adalah kepentingan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Gitu, Mbak. Jadi memang semuanya yang paling penting itu untuk bangsa dan negara gitu ya. Harus move on berarti ya Pak ya dari masa lalu gitu ya. Harus ya jangan diingat-ingat terus kalau sedih gitu ya yang namanya move on gitu ya. Kita itu boleh berpikir atau menengok masa lalu dalam konteks supaya ada senasib sepenanggungan. Bahwa kita pernah sama-sama berjuang untuk melawan penjajah, membebaskan diri dari kolonialisme, imperialisme, sehingga ketika kemudian kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan bait-bait yang pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan seterusnya, itu benar-benar kerasa betul. Nah, tetapi bukan dalam konteks bahwa kemudian menyebabkan kita
apa namanya, kalau bahasa psikologisnya itu rendah diri, wah kita itu orang jajahan nih, wah kita itu jangan begitu, justru kita sudah lepas dari itu semua dan kita harus gagah dan menuju ke depan melihat bahwa ya Indonesia dan kita akan mengisi Indonesia dengan penuh kemerdekaan. Dan sekali lagi, satu-satunya kepentingan yang boleh menyandera seorang anak bangsa itu hanya kepentingan untuk membangun bangsa dan negara. Sisanya nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau menurut saya nggak boleh. Karena kalau itu masih tersandera masa lalu, nanti kemudian kita merasa rendah diri terhadap orang asing, bangsa asing, kita ngikuti orang lain, drivingnya, pembangunannya justru kepada tidak pada tujuan negara kita, tetapi tujuan orang lain tanpa terasa. Atau bahkan ketika dulu kita dalam kolonialisme sebenarnya kan hampir pasti kita nggak bisa membawa kepentingan kita, sehingga kemudian karena terlalu lama bisa saja loh orang justru menikmati masa-masa ketika dalam prosesi di apa namanya kerbau dicocok hidung, karena kemudian saya nggak perlu memikirkan tentang kedepannya mau jadi apa seperti apa, jadi menikmati. Akhirnya ketika ada orang lain menunjukkan kamu kesana melakukan ini melakukan itu, kita nggak sadar, ternyata melenceng dari tujuan bangsa dan negara, bisa saja itu. Ya, dan itu ya menurut saya satu hal yang tidak boleh ada di dalam diri setiap anak bangsa kita. Karena kita harus 100% Indonesia. Harus 100% gitu ya? Harus totok 100% ya Pak ya? Berarti memang bisa dikatakan jati diri bisa menjadi salah satu karakter dari 100% Indonesia kah Pak? Iya. Pasti itu ya Pak ya? Bung Karno itu dalam pidato 17 Agustus 66 pernah mengatakan bahwa membangun ekonomi penting, membangun teknik itu penting. Tetapi yang pertama dan utama itu adalah membangun jiwa bangsa. Karena itulah yang akan mengarahkan anak bangsa itu menuju pada cita-citanya. Untuk ke arah cita-citanya itulah Pak ya, yang harus penuh dengan perjuangan gitu. Baik, terima kasih Pak Bambang gitu ya, bahwa memang kita tuh harus punya semangat juga, jadi diri yang benar-benar 100% Indonesia. Pak Suharjoso, kalau kita melihat sekarang kan anak-anak Gen Z, milenial gitu kan, banyak sekali, banyak mendominasi juga, bahkan seliweran di media sosial. Nah, mungkin ada nggak sih Pak, kayak ketika ingin membangun jiwa merdeka di era kemerdekaan untuk 100% Indonesia, untuk terkhususnya buat anak-anak muda zaman sekarang, ada kesulitan nggak sih Pak? Iya, tentunya berbeda era, zaman berbeda, lingkungan pasti ada kesulitannya. Saya melanjutkan tadi, ada referensi yang tidak pernah disinggung oleh banyak orang. Tan Hana Dharma Mangroa, 100% itu tidak ada pengabdian yang ganda. Ya, seluruh pengabdian kita curahkan kepada Indonesia ini. Dan itu sebetulnya berhubungan atau dengan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangroa. Jadi saya kira pengabdian kepada negara itu dituntut setiap warga negara. Nah, tentang milenial itu saya kira harus ada metode-metode khusus yang kita mendekati mereka. Nggak bisa kalau dia disuruh mendekati kita. Jadi contohnya BP7 dan P4 itu sudah dibubarkan ya. Tapi kalau nggak ada bentuk lain, saya kira kasihan untuk adik-adik, anak-anak milenial itu. Karena tidak ada forum, tidak ada tempat untuk belajar. Konteksnya ini BP7, P4 itu tentang Pancasila. Karena itu harus dibuat satu model, satu formula yang khusus gitu. Barangkali memang medsos itu perlu kita isi dengan konten-konten yang barangkali mendukung tentang kemerdekaan, tentang dasar negara. Ya, kali ini adalah dalam rangka HUT kemerdekaan ya. Jadi tidak ada jeleknya kita ucapkan Dirgahayu NKRI. Cuma
kadang-kadang kita nggak sadar gitu, atau kurang memahami apa arti merdeka itu. Iya. Nah, merdeka itu membebaskan diri dalam konteks sejarah Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda yang sudah menjajah kita 50 tahun. 50 tahun. Tapi itu juga tanda tanya, tidak ada penelitian tentang tentang angka itu, nominal itu gitu. Nah, cuma sekali lagi anak-anak kita harus diberi kesadaran bahwa bagaimana jerih payah para founding father, pada orang tua kita dalam memperjuangkan itu dengan tetesan darah dan air mata gitu ya. Nah, anak-anak sekarang itu tinggal enaknya aja gitu, enaknya tinggal menikmati gitu menikmati perjuangan kaum terdahulu. Nah, untuk itu saya juga, ini hubungannya dengan televisi gitu Pak. Penghayatan nilai-nilai kejuangan itu sebetulnya juga bisa ditularkan lewat media ini. Kita sekarang sudah tidak bisa melihat lomba ya, kompetisi bintang radio dan televisi dulu namanya. Nah, di sana itu banyak lagu-lagu perjuangan, lagu nasional, lagu daerah, lagu cinta tanah air, lagu itu media sebetulnya. Daripada dibuat ceramah ataupun dibuat diskusi, kalau lagu itu anak-anak lebih bisa masuk penghayatan dalam hati daripada hanya mendengarkan atau melihat gitu. Nah, saya tantang LBTV gitu. Waduh, ditantang nih. Untuk lomba apa? Bintang radio dan televisi. Khususnya yang pop, yang hiburan mungkin, yang koplo ya, mungkin yang keroncong, yang apa? Seriusa, yang paduan suara. Wah, itu lagu-lagu perjuangan semua isinya. Sebetulnya itu paling mudah sebagai media menyalurkan atau melatih penghayatan spiritual tentang perjuangan bangsa. Baik, jadi memang sebetulnya banyak aspek gitu ya Pak untuk bisa menyebarluaskan informasi-informasi tentang kemerdekaan, patriotisme atau kejuangan itu sendiri melalui dari media, lagu dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Cuman yang bikin saya penasaran ini kan untuk 100% Indonesia nih kejiwaan apa namanya rasa juang patriotismenya gitu. Emang ada Pak sekarang yang enggak 100% gitu? Saya kira 50%. 50-50, yang 100 dan yang 50. Oh gitu. Nah. Minta maaf, mungkin ada yang 0, Prof. Oh ya. Oh gitu. Iya. Masa sih Pak ada yang 0 gitu? Saya hanya ngikuti media aja. Oh. Ya. Ini dominasi apa nih kalau 0 nih? Nah, anak zaman sekarang? kalau bom bunuh diri itu 0 atau minus main. Lebih dari 0. Iya. Jadi berproses gitu ya Pak ya sampai akhirnya 100% gitu. Baik, jadi semakin seru nih kayaknya gitu ya kita tentang membahas membangun jiwa merdeka di era kemerdekaan untuk 100% Indonesia. Nah nanti kita akan bahas lagi nih lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Pagi RBTV.